breathtaking memang Pak Niko ini. Susah berkata-kata. Sampai tertaka-taka. Tapi menarik Pak Niko yang disampaikan tadi. Saya cukup kalau boleh elaborate sedikit Pak juga dalam artian melihat tadi keyword yang menarik masalah BUMN Pak. Nah karena saya kadang wondering ya apakah memang pada akhirnya masyarakat memilih services BUMN ini karena memang bisa deliver produk yang memang bagus ataukah memang karena mereka punya endorsement pemerintah sehingga bisa memberikan value dengan service yang lebih rendah. Misalnya contoh saya melihat katakanlah ada sebuah perusahaan plat merah katakanlah yang jual bahan bakar minyak yang dinamikanya barusan terjadi. Saya jadi penasaran ketika seluruh subsidi ini dicabut dan pada akhirnya harganya competing dengan let's say BP, dengan Vivo, dengan Shell, akankah masyarakat Indonesia tetap memilih servisnya? Nah itu yang jadi di pertanyaan saya. Misalnya teman-teman diperhadapkan dengan beberapa pilihan itu, harga sama, satu plat merah satu enggak, di situ saya wondering apakah memang yang kita banggakan selama ini sebagai perusahaan plat merah ini memang competing for quality and value ataukah memang simpelnya lebih murah atau agak sedikit monopolistik seperti itu Pak. Nah, tapi I will not go further. Tapi itu sedikit ini ya Pak, unek-unek Pak. Ya betul Pak. Ya betul. Ya betul. Nah, Ketua Arif mungkin pertanyaan dari Naomi masalah turnover employee. Ini karyawan pergi datang dan pergi seperti susah mempertahankan karyawan. Seperti apa kiat-kiatnya mungkin Bang Arif? Oke, ini emang tadi saya bisikin Pak Niko juga. Ini yang problem yang lagi banyak terjadi ya. Jadi memang berapa tahun terakhir ini dinamika terutama di startup ya Mbak Naomi. Banyak sama di industri kita kan industri IT ya kurang lebih. Banyak beberapa teman-teman kita juga kalau karyawan di hijack sama startup ya. Dengan langsung twice atau 3 kali gitu ya. Nah, tapi setelah setahun 2 tahun ternyata nggak survive company-nya, dia mau balik lagi susah, bingung dia. Karena 2 tahun mungkin dia udah aim-nya udah ketinggian gitu ya. Memang terus terang saya juga nggak tahu itu ada sebuah tren ketika itu memang tren yang kayak gitu sih terus terang. Jadi ini memang tentang kalau saya sih selalu mikir kalau ditanya bagaimana solusinya kayaknya saya juga belum tentu bisa jawab terus terang. Tapi kalau saya bilang apa yang berbeda di generasi mungkin saya sedikit bisa jawab ya, kurang lebih gini. Jadi kalau kita namanya zaman dulu tuh ya, mungkin di era-era saya pertama kali kerja ya. Jadi kita kadang-kadang kalau kerja tuh rasa ke perusahaan itu cukup tinggi kali ya gitu ya. Jadi cukup tinggi gitu. Jadi kayak rasa memilikinya, rasa gimananya gitu cukup tinggi. Nah memang kadang-kadang kayak sekarang saya terus terang kalau nyari karyawan, ini cerita di kantor saya aja ya. Saya jarang sih nyari yang udah barang jadi sih terus terang aja. Saya lebih seneng ngebina dari yang masih baru lah, masih baru atau yang memang kadang-kadang nggak terlalu bergaul di industri ini gitu. Contoh karena kalau saya bilang, ya mungkin kalau di industri ada gedung cyber, pernah dengar mungkin teman-teman ya. Saya bilang, ini istilahnya, wah ini anak cyber nih. Gue gak mau ambil deh gitu, udah terkontaminasi lah menurut saya gitu. Jadi mindsetnya gitu, mindset loncat-loncatan, mungkin seperti yang tadi ditakutkan juga seperti itu ya. Jadi saya ngakalinnya gini, mendingan saya cari dari industri lain, kita bina gitu kurang lebih. Ya mungkin gak semuanya kita bisa kayak gitu, tapi ada beberapa ya mungkin karyawan utama kita lah yang memang udah senior, kita memang mau gak mau tentu ambil dari industri ya. Tapi di level manajer ke bawah gitu saya lebih seneng ngebina dari yang bukan dari industri yang memang baru gitu ya. Jadi bisa dibilang mindsetnya itu biasanya berbeda karena kalau biasanya di situ ya menurut saya lebih cenderung gampang loncat-loncatan gitu ya, gampang loncat sangat cepat. Jadi malah saya sekarang coba gathering dari kampus bahkan dari SMK gitu ya tergantung level yang saya cari sih. Nah saya lebih seneng ngebina-bina gitu mungkin 2-3 tahun. Kalau kita ajarinnya benar jadi sih. Dan mereka nih rata-rata jarang terlalu cepat berloncat-loncat gitu ya. Tapi kalau kita nyari memang yang bahas simpel kita nge-hijack orang, ya dia akan lebih mudah juga sih di-hijack lagi sih. Biasa gitu. Kalau saya sih biasa ngakalin lihat dari track record CV-nya aja. Kalau di bawah setahun apa di bawah 2 tahun, wah ini masih alamat-alamat bentar-bentar pindah nih. Tapi paling enggak kalau di atas 3 apa 5 tahun ya ini rada steady. Mungkin di situ sih kita bisa pelajarin dari behavior calon karyawan yang kita mau rekrut kali ya Mbak Romi ya.
Tapi kalau dibilang, tapi ini kan kembali ke personnya masing-masing, kita nggak bisa make sure, nggak bisa bilang itu satu pasti gitu. Itu kan udah balik lagi ke personalnya. Tapi paling tidak dari pattern-pattern tadi itu kita bisa pelajarin sih. Ini orang kira tipe-tipenya bakalan sebentar longkat atau enggak. Kira-kira gitu sih Mbak Nomi gambarannya ya. Saya bisa tambahkan sedikit ya, karena gini, kalau saya lihat apa yang diterapkan sama Mas Arief ini justru dia meng-create, kenapa dia bilang diambil orang-orang yang kurang, yang belum matang, karena apa? So he is actually creating suatu loyalty karena dia develop. Jadi orang tuh kan biasanya masih punya nurani ya. Kan orang itu kalau dia touch in the inner consciousnya, nuraninya, jadi dia lihat dibina, dibentuk. Mereka biasa akan mempunyai loyalitas yang lebih beda dibandingkan dengan orang-orang yang udah siap, habis itu dia punya track record pindah-pindah. Karena terus terang aja, mindset daripada milenial itu memang everything is instant. Jadi mereka tuh tidak, saya minta maaf ya bilang mereka ini, saya bukan bilang ini bahwa ini semua sama semua, tapi in general mereka karena everything itu instant, so they want actually a result that is actually fast. Jadi kalau dia baru kerja 2 tahun dia udah begini, aduh I don't think this is my cup of tea because I don't deliver my passion. Tiba-tiba jadi tinggi bahasanya, padahal bagaimana proses itu dia bisa lalui kalau kita yang kerja yang dengan konsep yang lama, everything itu ada prosesnya. Jadi ada struggle-nya, ada upaya-upaya yang dilakukan. Jadi relationship pun it's actually something that you invest. Bukan gara-gara Google, oh ya hubungan ini sama ini, tiba keluar, oh ini Anda harus begini, tiba-tiba jadi, kan enggak. There is always a process gitu. Ini yang saya selalu mau berbagi dengan teman-teman milenial, karena if you think everything itu always instant sifatnya, it is not going to be long lasting. Itu aja, dan kita punya struggle-nya kalian tuh nggak ada. Minta maaf, karena cepat, ini kalau gini udah, dalam 2 tahun dilihat kayak gini udah enggak. Kerja di tempat Pak Arief, baru setahun, aduh, I don't think I actually achieve my optimum value atau apaan. Padahal baru setahun, tahu value-nya bagaimana taunya. Jadi kan yang kayak gitu-gitu yang memang berat jadinya. Tapi kalau sudah sampai pada titik tertentu, biasanya kalau dalam startup company, saya by the way 3-4 tahun lalu tuh hampir direkrut sama startup company, saya bilang mati nih kalau startup. Udah saya gatek berat begini, startup company, tapi itu company-nya dari Amerika yang mimpin mereka semua orang dari Google, Yahoo, pimpinannya saya udah di interview, udah lewat semuanya. So ini kenapa jadi gue yang kepilih, padahal gue juga gak jelas kan. Tapi itu dia tuh startup itu vape. Jadi di Amerika saya cuma tanya gini, by the way kok saya tuh kan gak ngerokok, saya bilang. Saya cuma mau tanya nih, do you really think that vape itu is actually good for your health? Karena kan saya akan berbohong kepada orang-orang, saya bilang ini it comes with my value sama my integrity nih kalau saya mesti bilang begitu bahwa itu tidak ada pengaruhnya. Tapi it was there at that time. Saya akhirnya ragu-ragu, enggak. Satu memang saya takut banget, gila startup company gimana gue mau mimpinnya, ini orang-orangnya pada tapi balik lagi, milenial tuh itu yang kita mesti ajarkan. Jadi kita mesti berbagi selalu everything there is a process. In anything that you do. Dan di dalam kehidupan ini there is what is it called yang namanya struggle. Karena dalam kehidupan kita even orang yang milenial yang memimpin ini, I'm sure that dia juga struggle dalam memimpin organisasi atau perusahaan yang dia pimpin. Karena kalau ada struggle dia gini, cepet banget nanti milenial. Aduh, enggak deh, this is not working. Udah, they give up. And they move on to other things yang dia mau. Padahal mestinya kita belajar justru dari suatu kejadian, ada kegagalan dalam hidup, tapi kegagalan itu adalah bukan kegagalan, kita lihat bahwa bagaimana kita get up and then to deliver that again. Jadi struggle itu yang penting sekali buat anak-anak muda yang sekarang yang ada di Indonesia. Karena apa? Kalau tidak, setiap kali apa? Udah deh, I think this is not going to work. Nyerah. Saya yang udah tua bangka begini, I don't have the words namanya surrender atau give up in my dictionary. Jadi udah gagal gini, nggak bisa, ini masih bisa. Jadi nanti sampai pada satu titik di mana kita bilang, udah semua sudah kita lakukan yang terbaik, Tuhan yang akan masuk di dalam sini. Nah waktu Tuhan baru saya akan bilang oke, masuk ke dalam spiritual, karena kalau enggak kita jadi kesetanan sendiri, akhirnya kita jadi malah frustrasi gitu. Nanti baru pada saat tertentu, tapi bukan baru coba sekali. Ini waktunya Tuhan mungkin gitu. Nggak bisa gitu. Tuhan marah kalau kita nggak berikhtiar, kan Tuhan juga marah gitu. Jadi itu aja mungkin.
tambahan tadi ya Mbak Nomi. Wah, tepuk tangan dong untuk Pak Niko. Luar biasa Pak. Nah tapi BTW kayaknya masih ada yang tertinggal Pak. Saya izin ke Tum Arif dan juga Pak Niko. Pertanyaan menarik Pak. Kalau untuk Pak Niko, siapa sebenarnya yang jadi influence Pak Niko sebagai seorang leaders? Dan untuk Tum Arif mungkin ada insight singkat tentang gimana pemuda di 2045. Mungkin bisa dimulai dari Pak Niko. You have like your role model like that. Kalau role model saya pasti ya, saya punya role model is actually my late father, ayah almarhum saya. Tapi kalau saya tanya apa dia futuristic, saya masih bingung juga lihat apa dia futuristic ya dulu. Tapi ada satu hal yang dia selalu bilang sama saya, kan saya dulu kan juga beliau adalah seorang jenderal, tentara. Saya waktu mau ngurus sekolah ke luar negeri tahun 79, ngurusin paspor itu ya. Kan dulu kan saya mau sekolah di Singapura ceritanya waktu itu. Gara-gara nggak diterima di ITB, saya masuk ke Singapura. Habis itu imigrasi masih di Teguh Umar tuh. Itu dulu orang masukin paspor mau urus apa aja, duitnya ditaruh di dalam 50.000 itu ada di dalam kiri, paspor 50.000 ada 5 lembar atau apaan gitu. Hah? Oh itu udah, tapi udah nggak tahu lagi saya. Jadi waktu masuk itu kan begitu. Jadi waktu kan kita nunggu kan lihat-lihat, kan nggak beraturan dipanggil. Jadi kita kadang pada berdiri lihat, terus pasportnya urus gini. Pas giliran paspor gua karena gak ada isi duitnya, taruh lagi paling bawah. Pak, paspor saya Pak. Tapi dia nggak ada rasa, sama sekali nggak ada rasa bersalah atau apa enggak. Ya kesel dong. Saya pas pulang, saya ngadu sama ajudannya, saya bilang gitu, Pak Paran tolong dong, nanti datang ke itu nanti biar, kan nggak bayar, dikasih duit mana bapak saya mana mau kayak gitu-gitu kasih duit. Jadi udah, saya dengan dia datang, tapi dia lapor, namanya juga ajudan mana berani dia kan kalau itu apa dia lapor dulu Pak gitu. Yang ada saya dimarahin sama bapak saya. Kalau begitu caranya, kamu duduk aja dan kamu tidur di rumah, nggak usah ke imigrasi, nanti paspornya datang. Bagaimana mau mengurus diri sendiri di luar negeri? Kalau di sini aja nggak bisa. Tapi gimana cara orang pada bayar? Tidak. Terus dia cuma bilang gini, ini nggak akan pernah berubah pada generasi sekarang. Tapi generasi 2 yang akan datang akan ada perubahan. Tapi tidak pada saat itu memang dulu duit bertebaran. Cuman memang akhirnya saya pikir nggak lolos. Saya datang lagi sendiri, kagak lolos lagi. Jadi mau ngapain? Gue bilangin. Akhirnya saya ngomong sama ibu saya dong. Saya udah pusing kan. Bapak saya asli nggak boleh. Dan dulu saya di brainwash. Kalau ketangkep sama polisi, kayak di HI beneran saya terus ketangkep kan sama polisi. Kalau sama polisi apa kita akhirnya bayar 25.000 kita bayar nggak usah di sidang-sidang kasih lolosin. Itu nggak boleh karena nggak boleh sama ayah saya di brainwash nggak pernah boleh bayar. Jadi saya aduh ini bagaimana ya Pak, ini gini-gini ya. Jadi ngurus ke pengadilan, suruh bayar. Jadi ya kalau tanya makanya saya tanya, jadi apakah itu futuristic? I don't know, tapi pasti berkaitan dengan integrity. I actually look up to him, karena dia yang jadi influencer. Gitu, itu kira-kira lah. Luar biasa Pak. Saya berharap suatu waktu bisa berada di posisi Pak Niko dalam mengisi forum. Ada yang nanya, siapa yang jadi influence Pak Aidil sebenarnya? Saya akan jawab, Pak Niko Kanter. Terima di semua nih dia. Kayaknya diterima di Antam sama dimain ID. Baik, terima kasih banyak Pak Niko tadi atas jawaban yang sangat menginspirasi. Dan mungkin dari Tum Arif, singkat Tum, kira-kira bagaimana memandang pemuda di 2045? Kita udah tua juga sih ya, 2045 ya. Udah gak pemuda lagi, tapi ini pertanyaan sulit nih. Tapi mungkin ngambil angle-nya dari sisi teknologi yang sekarang lagi marak kali ya gitu kali ya Mas ya. Jadi memang kalau kita lihat ke depan ini kan kita nggak bisa lepas lah dari dunia teknologi informasi ya, kurang lebih bisa dibilang berapa tahun ini era kita berubah cepat banget ya, kurang lebih kayak gitu. Dan terus ke depannya tetap akan lebih cepat lagi. Bisa dibilang ini saya pernah bahas juga sama Adil di mana ya, di Bali kalau nggak salah. Jadi fungsi manusia ini akan lebih lama kan terus tergantikan ya sama teknologi gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi 2045. Tapi
kalau saya ngelihatnya, kalau saya lihat dari paparan Pak Presiden sih sebenarnya ya, bahwa memang Indonesia harus banyak poin ya. Mungkin saya nggak hafal sih, mungkin saya taunya yang di tempat saya aja nih, yang di dunia pertelekomunikasian ya. Memang bisa dibilang ya Indonesia harus bisa dibilang 100% terkoneksi dan lain-lain. Tapi gini nih, poinnya sih saya nggak bicara itu, tapi globalnya gini, saya pikir kita nih yang generasi sekarang yang mungkin akan nyampe ke 2045 kali ya. Kita ini yang di umur 30 something, yang di bawah 40-an mungkin yang akan lagi di puncak karir 2045. Poinnya kalau saya melihat kita ini perlu punya sebuah roadmap kali ya. Roadmap agar kehidupan kita itu ke depan itu terarah gitu. Kadang-kadang saya selalu melihat, kadang-kadang mungkin ini bukan ngomongin negara dikit ya Pak ya, so pintar banget, tapi saya ngelihat balik lagi di industri kita aja, di industri telekomunikasi, kebetulan saya di APCI, kita itu di Indonesia nggak pernah punya roadmap Mas, nggak ada roadmap yang pasti. Setiap berganti pemimpin selalu mengulang dan terus mengulang gitu, biasanya begitu. Jadi mungkin buat teman-teman siapa tahu nanti duduk di sebuah posisi atau di BUMN mungkin, atau di kementerian atau di tempat-tempat lain gitu ya, di perusahaannya juga. Jadi kita ini yang muda-muda nih poinnya adalah harus punya roadmap gitu. Saya ngelihat kenapa punya roadmap, sehingga kita making progress itu terarah gitu ya. Kalau enggak kayak di industri kita aja nih, Indonesia sendiri sekarang, kemarin saya baru ketemu Pak Ririk juga di Telkom, saya ngobrol-ngobrol sama Indosat juga. Jadi fixed broadband itu baru di bawah 15% Pak. Bisa dibilang dari total penduduk Indonesia. Sedangkan kalau kita ngomong Korea udah 98 kali ya. Atau ngomong China 95 gitu. Jadi bisa dibilang kita sangat ketinggalan. Even sama Filipina aja, yang saya pikir Filipina lebih tertinggal dari kita. Mereka itu udah kalau nggak salah udah 40 atau 50%, kurang lebih kayak gitu. Bisa dibilang tertinggal. Karena memang saya juga ditanya sama beberapa orang lah gitu yang susah saya sebut. Tapi apa yang salah nih dari Indonesia, dia bilang gitu. Saya bilang kalau di industri kita sih saya jawabnya kita nggak punya roadmap gitu Mas. Jadi mungkin teman-teman nih generasi, kita sebutnya generasi apa dia sebutannya, generasi Indonesia Emas 2045 kan dia? Betul. Nah ini teman-teman yang duduk di sini nih pasti ini kan yang nanti akan pasti lagi di puncak-puncaknya nih di 2004. Beneran generasi emas ya, bukan karena ada Paniko antam emas. Oh iya. Ada korelasinya juga tuh. Iya. Nanti minggu depan kalau Ibu ada yang bicara generasi ya yang lain. Jadi ke depan intinya sih kalau menurut saya kita harus punya roadmap ya, intinya kayak gitu. Jadi percuma tuh Pak Presiden kalau punya banyak visi banget tuh ya dari berbagai industri, tapi ya kalau Pak Presiden luas banget visinya, tapi balik lagi semua itu sama menurut saya. Ketika kita nggak punya roadmap dalam kehidupan kita pribadi juga nih, kita nggak punya roadmap, kita nggak punya cita-cita nih, nggak pernah ngebayangkan sesuatu kita mau jadi apa ke depannya, akhirnya kita nggak akan pernah sampai. Yang punya cita-cita aja kadang-kadang nggak sampai gitu, apalagi kalau kita nggak punya cita-cita, kita nggak punya keinginan. Jadi kalau saya boleh bilang teman-teman harus punya keinginan setinggi-tingginya, dan memang ketika udah men-set sebuah goal atau cita-citanya tadi, ya buat roadmap dalam kehidupannya. Ini buat kita pribadi aja, oh kita tahun ini mau ngapain, kalau bisa tahun ini kita udah punya ngapain, dan terus ngapain sampai mencapai, ya harusnya 2045 tuh saya udah 57, 58 kali ya, udah mau pensiun kali ya kalau dihitung-hitung umurnya gitu, tapi mungkin teman-teman masih di bawah itu kali. Jadi poinnya sih roadmap Mas, poinnya kita mesti punya roadmap biar kalau dulu saya pribadi umur 30 saya bilang pokoknya umur 30 gue harus punya perusahaan gitu. Apapun yang terjadi pokoknya saya buat aja PT-nya dulu Pak. Cuma gitu aja pokoknya. Jadi intinya yang penting tuh checklist gitu ya, checklist gitu kan, satu kentang gitu. Terus saya punya bucket list juga ya Pak Niko, minta doanya teman-teman semua. Saya bilang saya pengen punya perusahaan saya IPO gitu ya. Nah semoga aja Desember ini atau Januari kita naik nih Pak gitu Pak ya, amin. Wah, itu konsultan komunikasinya siapa tuh? Apa? Mau IPO, konsultan komunikasinya siapa? Masuk tuh dia. Jadi media komunikasi laga. Jadi poinnya adalah kita mesti punya itu, punya mimpinya, punya roadmapnya, punya kita lebih udah susun. Jadi kalau kita punya roadmap tuh pasti nanti kayak semesta nih mendukung kita ke arah sana gitu ya. Kayak tiba-tiba ntar hadir ketemu kita nggak tahu caranya, tapi kalau kita konsisten, kita selalu punya cita-citanya tadi, punya roadmap tadi, tiba-tiba kenal dia, tiba-tiba dia bisa bantu kita atau dan semestinya, dan terus kayak gitu. Ya kira-kira gitulah Mas gambaran dari saya. Saya mau tambahin sedikit. Boleh. Karena walaupun 2045 by that time I think I'm already udah lama ini. Tapi gini, kalau saya bilang tambahan aja ya, roadmap dan actually you have to have vision. Kan tadi kan Mas Arief bilang bahwa mesti ada visi ke depan apa sih, what do you want to actually achieve in life. Tapi kedua harus punya roadmap.
Itu I agree. Dan yang ketiga tuh mungkin harus berani selalu benchmark dengan yang lebih baik. Jadi artinya apa? Kenapa Singapura misalnya, kita nggak usah jauh-jauh Amerika atau apa India, kita lihat aja beberapa negara tetangga and then you actually have benchmark. Jadi nggak berasa nyaman tiba-tiba oh kita lihat sama teman-teman kita yang ada di Indonesia yang gini, oh kita udah lebih baik. Nah selalu you actually have to look at your benchmark itu adalah people who are better than you. Supaya itu akan memacu kita untuk memotivasi kita untuk become better in our life. Jadi ada roadmap, ada vision ke depan, tapi you always continue benchmarking dengan orang-orang yang memang lebih baik di dalam industri, di dalam tempat yang kalian mau pursue in your life. Itu aja tambahan. Tepuk tangan yang meriah untuk dua orang yang di depan kita. Dan saya harus menyampaikan permohonan maaf karena saya yakin banyak sekali ini yang mau nanya ini Pak. Kalau dikumpulin pertanyaannya Pak, ini kita tahun baruan di sini Pak. Saking banyaknya Pak, saking banyaknya. Jadi mungkin karena memang kita ngobrol dari sekarang, usually memang running 2 hours seperti itu Pak. Dan saya rasa ini juga sudah masuk waktu imsak. Oh enggak bukan, masuk 9:30 Pak. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, mohon izin perkenannya mungkin dari kita mulai dari Tum Arif, mungkin closing statement seperti itu dan harapan ke depan untuk teman-teman milenial dan pemuda dari berbagai ruang dan tempat pengabdian. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir juga mendengarkan, semoga ada yang bermanfaat dan pasti saya doain semua yang di sini nih benar-benar jadi generasi emas 2045 ya. Amin, 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 amin. Mungkin satu aja kalau saya ini karena topiknya ada leader-leadernya gitu ya. Kalau saya tadi ketinggalan, intinya ini agak bersinggung dengan tadi tentang ngambil resiko. Jadi apapun yang teman-teman pilih atau jalankan, jangan takut satu itu. Yang pasti apapun yang kita pilih benar salah itu yang penting satu hal, kita bertanggung jawab sama pilihan kita. Gitu aja sih. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kemarin. Dan Pak Niko, kami persilakan Pak. Saya nggak akan pernah bosan untuk menyampaikan para yang muda-muda di sini untuk selalu memiliki apa yang namanya integrity. Karena integritas itu buat saya adalah basis daripada bangsa kita. Jadi teman-teman sekalian kan yang muda-muda ini harusnya juga memiliki apa jiwa dan menjunjung tinggi integritas karena that's the only way suatu community, satu negara itu akan maju kalau kita punya integritas itu tinggi. Itu aja mungkin dari saya. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Niko. Dan mungkin izin menyimpulkan sedikit Pak sebelum kita akhiri. Jadi saya yakin apa yang kita lakukan diskusi malam ini ada yang bisa ditangkap, utamanya tentang bagaimana menjadi pemimpin, menghadapi era disrupsi. Dan saya juga harus sampaikan Pak bahwa teman-teman yang hadir di sini orang-orang hebat semua, teman-teman pemuda yang the best on their expert field seperti itu Pak. Makanya saya juga merasa terhormat, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, Ketum Gifar, Ketum Fokus Maker seperti itu Bapak Syaflesi dari Lingkar Demokrasi, ada Pak Andi dari GMNI, dari Sinau Skill juga hadir, kemudian dari Ketua HIPMI. Jadi dia ini membawahi 12 semua pengusaha muda kampus, nah dia ketua umumnya Pak, se-Jakarta. Jadi terima kasih banyak Tum Hamzah sudah berkenan hadir. Ada Fadil juga kawan saya dari HIPMI Depok seperti itu Pak. Dan juga wah ada Pak Hafiz yang mungkin kalau saya sebutkan satu persatu lagi Pak kita sampai tahun baru di sini. Dan juga tanpa merugikan rasa hormat saya kepada Bang Ferdi. Jujur Pak saya melihat ada kemiripan memang Pak antara Pak Niko Bang Ferdi. Maksudnya ini saya tuh biasa ya, Bang Ferdi orangnya sangat straightforward Pak. Jadi saya ngomong sama dia straightforward, integritasnya di depan jadi ya mungkin kali aja bisa Pak 10 depan ke depan Bang jadi ditanam Bang. Amin 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 amin. Amin kita doakan. Dan intinya teman-teman saya perlu sampaikan bahwa dari sekarang ke depan insya Allah akan mengadakan kegiatan-kegiatan serupa Pak seperti ini dan seperti yang saya sampaikan kemarin. Kenapa kita harus mengadakan kegiatannya offline? Karena saya yakin it would be very different. Kalau apa yang disampaikan malam ini nih masing-masing menatap di layar laptop, mungkin secara energinya, auranya, terus nggak bisa selfie mungkin Pak ya. Seperti itu akan sangat berbeda. Karena memang landasan filosofis namanya dari sekarang ini ada Pak. Karena berangkat dari pemikiran bahwa kendala anak muda ini nomor satu bagi kami adalah prokrastinasi. Semua ingin jadi lebih baik minggu depan. Semua mau rutin olahraga tahun baru. Semua mau mulai berhemat
ketika misalnya 2 minggu ke depan, ketika saya gajian lagi, seperti itu. Jadi semua yang membatasi antara anak muda dengan fullest potentialnya itu adalah menunda-nunda. Time constraint. Makanya kita namakan gerakan ini dari sekarang. Jadi kalau apapun itu mau dilakukan untuk kebaikan, lakukan dari sekarang. Tepuk tangan boleh dong. Oh, iya. Cocok bareng ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Ibu Ade, Ibu Ratih, kemudian juga Pak Gita. Terima kasih banyak Pak udah rela. Mohon maaf sekali lagi Pak Niko atas pelayanan yang pas-pasan. Karena memang maklum acara mahasiswa Pak. Iya Pak, jadi kita juga ingin bagaimana caranya agar pimpinan di perusahaan-perusahaan yang tahu ini bisa langsung nyambung dengan teman-teman yang memang masih fresh grade, masih mahasiswa dan pelajar seperti itu Pak. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi Pak Niko. Tepuk tangan yang meriah Pak Niko dan Bang Arif. Dan untuk mengakhiri sebelumnya akan ada penyerahan plakat Pak Niko. Mohon perkenannya mungkin mohon izin Bang Ferdian kiranya berkenan untuk menyerahkan plakat untuk Pak Niko terlebih dahulu. Gak apa-apa Bang, ini milenial. Seperti itu. Teman-teman mungkin Irfan ya boleh bantu digeser mejanya biar lebih ini. Nah, mungkin kami persilakan agak maju mungkin Pak Niko takutnya kena proyektor. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Niko. Dan saya akan minta perkenannya mungkin Ketua Umum Fokus Maker, Pak Gifar untuk ini saya mohon izin untuk maju ke depan menyerahkan plakat kepada Ketum Angga. Ini kawan saya yang luar biasa juga Pak, Bapak Gifar, luar biasa. Oke, tepuk tangan yang meriah. Iya, boleh Pak. Ayo, foto bersama mungkin. Abang mohon izin. Iya, boleh Pak. Ini kalau ketemu calon mertua saya unjukin foto ini. Auto direstui. Oke, mungkin foto bareng-bareng peserta Pak. Mungkin Ari gimana caranya? Kita Pak Niko sama Pak Bang Angga di sini ya? Mohon izin Pak, mungkin berdiri di sini, nanti fotonya dari sini Pak, ke belakang. Oh bisa. Oh iya. Enggak, yang lain duduk aja mungkin. Duduk aja semua mungkin. Mungkin mohon izin bisa agak digeser sedikit. Ari, mohon dibantu. Gimana pasnya? Oh iya, boleh. Tum Arif, Pak Niko, mohon izin. Kita foto bareng seluruh teman-teman. Nah, nggak apa-apa, setengah pantat cukup untuk dulu. Ini nggak pakai kamera. Oke, aman. Tepuk tangan teman-teman semua. Demikian berakhir acara kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.